Assalamualaikum Bu Novi. Selamat sore. Bagaimana kabarnya Ibu? Waalaikumsalam Bu Uhe. Alhamdulillah saya baik-baik saja Bu. Ibu bagaimana kabarnya Bu Uhe? Sehat? Udah selesai? Alhamdulillah Bu Novi. Udah Saya sehat hari ini udah alhamdulillah. selesai? Tapi Ibu kenapa kelihatannya Kelompok murung Pak ya? Agung udah selesai? Apa ada masalah Ya, apa ya, gitu ya? Sesuai saya Pak jadwal Agung ya, yang silakan kita stop rekamannya sepakati Pak. bersama ya Bu ya. Hari ini kita akan melakukan sesi coaching ya, di mana coaching di sini merupakan bentuk kemitraan ya Ibu ya. Nanti di main room. Ya, nanti di main Sebagai room. coach saya akan menstimulasi dan pikiran Oke, Ibu kalau juga gitu silakan kembali kreativitas ke main room sehingga Bapak, Ibu bisa Bapak dan Ibu. terinspirasi untuk memaksimalkan potensi Ibu di dalam kehidupan pribadi maupun pekerjaan. Sebagai coach, peran saya akan lebih banyak mendengarkan Ibu ya. Saya akan bertanya dan yang akan lebih banyak bercerita tentang situasi adalah Ibu. Untuk itu secara terbuka dan nyaman saja ya Bu ya, karena sesi ini sifatnya juga rahasia, hanya konsumsi kita berdua saja, kecuali jika ada yang diperlukan untuk pihak lain, tetap atas persetujuan Ibu juga gitu ya sebagai coach. Nah, ngomong-ngomong gitu ya, apa nih yang akan Ibu bicarakan sore ini? Ini loh Bu ya. Ini tuh terkait pembelajaran di kelas saya. Saya itu merasa anak-anak di kelas itu kurang bersemangat dalam pembelajaran. Kalau saya sedang menjelaskan materi pelajaran, kadang ada saja siswa yang asik mengobrol sendiri. Kemudian dalam pengerjaan tugas juga ada yang asal saja dalam mengerjakannya, asal saya selesai, asal saya mengumpulkan. Seperti itu. Dan kemudian saya lihat sekarang ini juga sepertinya kebersihan kelas di kelas 5 ini seperti kurang terjaga ya Bu ya, seperti itu Bu. Oh, jadi Ibu merasa sekarang ini semangat belajar anak-anak itu semakin menurun ya Bu ya? Dan mungkin karena Ibu juga kurang ini ya, jadi anak-anak itu belajar kurang fokus ya Bu ya. Kebersihan juga kelas tidak terjaga gitu ya, itu yang masalah-masalah yang Ibu hadapi sekarang itu ya Bu ya? Silakan di stop Ya. rekamannya dulu Pak. Ya Ibu seperti Ya. itu, saya juga sadar ya Bu ya, mungkin mereka bersikap seperti itu juga ada Ya, sebabnya. Mungkin karena Ya. saya juga kurang fokus juga dalam Kalau sudah, mengajar. Saya juga terima banyak kasih Ibu Sri, Pak diberi tugas Mutonib, juga tambahan oleh terutama kepala Ibu Indah ini yang sekolah, sudah sehingga saya kurang fokus menjadi dalam relawan mengajar dan dan pengamat. murid saya juga sering saya Ya, tinggal silakan ketika kembali setelah ke selesai main room, saya menjelaskan ke main materi, room ya, untuk saya juga, melanjutkan karena Ibu Indah belum. harus Ya, ya. setelah saya selesai menjelaskan materi, kemudian saya kasih tugas kan anak-anak. Kemudian, setelah saya kasih tugas, ya saya tinggalkan gitu karena saya harus mengerjakan tugas yang lain. Saya karena mendapat tugas tambahan dari kepala sekolah yang tadi terkait menjadi pengawas ujian praktek di kelas 6, kemudian Oke, memberi yang belum tugas itu yang mengikuti kelompoknya Ibu perlombaan Nurul, OSN, FLS ya 2N, kelompok D, jadi di bor yang 4, OSN-nya itu saya kemudian membina kelompoknya Pak Ajat MIPA di ya Bu ya, kemudian FLS kelompok F di 2N, di bor sini 6 saya ya, membina gambar pengamatnya bercerita, Ibu jadi buat buku-buku Nupus. latihan Nanti intens untuk saya maju buka ke tingkat dulu kabupaten. bor 4 Begitupun ya, satu nanti lagi Bu menjadi Nurul dan pembina Ibu Siti pramuka, Komariah juga Pak dan Ugeng untuk masuk kegiatan di saya juga bor untuk 4. mengikuti program guru penggerak ini. Seperti itu Bu. Gitu. Gitu Ya, banyak ya tugas yang Ibu emban saat ini ya Bu. Pantesan Ibu kelihatannya lelah gitu ya, sedikit murung dari tadi ya. Tapi kita coba mudah-mudahan gitu ya. Baik Ibu, dari tadi yang Ibu ceritakan tadi, berasa anak-anak Ibu tuh belajarnya menurun ya akibat dari Ibu sendiri yang kurang fokus ya Bu ya. Kurang Iya. fokus dalam mengajar juga dalam memanage waktu gitu ya Bu ya. Menurut Ibu nih bagaimana atau solusi agar semangat belajar murid ini bisa kembali gitu, bisa bangkit kembali gitu Bu, dengan kesibukan-kesibukan seperti itu ya. Bentar, ya open Gimana dulu. gitu Mohon posisinya? maaf yang di main room sebentar. Iya, jadi gini ya Bu ya, untuk solusi, saya tuh Oke. kepikiran gini, menurut saya, murid saya itu
bisa dapat bersemangat belajar Ya, lagi Pak apabila saya tetap Ugeng, stay diem di Ibu Siti kelas selama Komariah, proses dengan Ibu pembelajaran Nurul. berlangsung. Dari awal Jadi, masuk, dari terima kasih Pak Ugeng mau berdoa, jadi kemudian sampai relawan, akhir pembelajaran jadi dari pengamat berdoa di lagi. Kecuali kelompok waktu ini, istirahat gitu mungkin ya. ya. Kemudian, saya Ya, juga harus aturan mainnya membimbing sudah mereka tahu ya, ketika, Ibu sedang Nurul. Ya, mengerjakan nanti tugas. masing-masing 15 menit, Kemudian, manfaatkan waktu 15 menit. apa ya, mungkin Sesungguhnya kurang itu, ketika gitu ya. pembelajaran juga saya Tapi harus jangan kecepatan, menerapkan hanya 10 pembelajaran menit, yang menarik ya, nanti, agar mereka lebih kurang bersemangat, bagus gitu ya. menarik, Baik, menyenangkan. Dan saya saya juga jadikan akan co-host-nya mencoba siapa ini sini ya? mengintegrasikan pembelajaran Eh, sosial emosional, sebelumnya Bu Nurul ya? yang sudah Bu kita Nurul apa? pelajari di Ya, program Guru Bu Nurul saya Penggerak, jadikan terutama dalam co-host supaya bisa kompetensi rekam. kesadaran diri dan Oke, kompetensi, apa tuh, manajemen diri. Saya akan coba integrasikan oke, pembelajaran silakan sosial buka emosional dalam ya pembelajaran untuk di kelas rekamannya. saya. Kemudian gini ya Bu ya, Ya, dalam memanage waktu juga, saya juga harus lebih bisa memanage waktu sebaik mungkin, ya, bukan di sehingga, board ini nanti di ketika main room. membimbing siswa lomba, Oke, sebisa oke, mungkin, bentar, saya saya itu, nunggu dulu. harusnya mengambil Sudah waktu pasti jam jalan rekamannya. istirahat atau ketika pulang sekolah, untuk menjadi Ya, pengawas ujian kelas 6, ujian praktek yang alhamdulillah sudah saya lewati ya Bu ya. Minggu ini sudah saya lewati alhamdulillah lancar, ya, walaupun oke, saya saya tinggal ya, itu Pak, ya sering Ibu. Ya, meninggalkan kelas gitu tuh. Kemudian dalam menjadi pembina pramuka, gini Bu, jadi tuh ceritanya saya tuh ditunjuk menjadi pembina oke. pramuka, ekstrakurikuler pramuka di SD saya. Kemudian, apa ya, Sekarang saya di tuh bor 6 ada pramuka Pak siaga dan Ajat dengan Bu penggalang, Indah, tapi saya tuh memisahkan latihannya agar relawan lebih pengamatnya enak Ibu gitu tuh kan. Nupus ya. Misalkan minggu Akan ini saya nanti mengajar siaga, bentar saya buka kemudian, dulu minggu roomnya. depannya lagi baru saya mengajar Eh, penggalang gitu tuh. bor 6 ya? Jadi kelas yang saya ampu kan kelas 5 ya, itu tuh ya Bu ya, penggalang. Iya, iya. Si penggalang ini ketika saya melatih siaga kelas 5 ini ya saya tinggalkan lagi gitu tuh. Oke, bor Karena 6-nya sudah saya saya sering ya buka. tadi menjelaskan materi, Silakan membagi Ibu Indah tugas, saya masuk di bor tinggalkan 6 karena siaga juga kan Bu pulangnya Nupus. sebentar Ya. ya gitu tuh. Jadi mungkin, solusinya ketika saya, eee eee, siaga sama penggalang ini ya, harusnya latihannya harus digabung, agar tidak ada siswa yang terabaikan, seperti itu, Bu. Mungkin solusi dari saya ya. Iya, aduh. Ya, saya salut sekali Bentar, dengan baru mau masuk. begitu banyaknya tugas Ibu ya, tetapi saya Ya. yakin Oke. Ibu pasti bisa mengatasi Yang saya jadikan semuanya ya. Pak Ajat pakai laptop kan Ini sekarang? ini Ibu merasa Pak Ajat saya ketika Ibu jadikan tetap co-host ya, biar diam bisa di rekam. kelas, itu tetap selama pembelajaran gitu dan dengan menerapkan pembelajaran yang menarik gitu ya, menyenangkan dan mengintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional gitu ya, murid Ibu akan lebih bersemangat ya Bu ya? Ya, Iya, dan insya fokus Allah saya dalam yakin gitu. pembelajarannya, juga mampu mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, dengan tadi serangkaian yang telah saya catat, telah saya perhatikan gitu ya Bu ya. Kapan tuh kira-kira Ibu Novi akan menerapkan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi siswa? Secepatnya Bu, insya Allah secepatnya saya akan menerapkan pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional bagi siswa saya. Agar saya ingin semangat siswa saya Oke, itu aturan mainnya bisa udah jelas ya, meningkatkan semangat karena Bu belajar Indah siswa tadi sudah saya dan saya jadi juga pengamat. bisa membagi Oke, waktu, saya tinggalkan ya. memanage waktu dengan baik sehingga saya juga Eh, bisa fokus dalam pembelajaran di kelas. Seperti itu Ibu. Oh iya, itu tadi masalah satu ya Bu ya. Nah, Iya. terkait dengan kebersihan kelas ya Bu ya, bagaimana itu Bu, Ibu menyelesaikan masalah tersebut? Kalau kebersihan kelas mungkin gini ya Bu, saya akan mengingatkan kembali nih, kepada anak-anak atau siswa saya di kelas mengenai keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama,
kan kita sudah sepakat bahwa kita juga harus menjaga lingkungan kelas dan lingkungan sekolah itu punya keyakinan kelasnya. Dan ketika saya lebih fokus dan perhatian pada siswa, maka mereka juga akan melaksanakan keyakinan kelas yang sudah disepakati mengenai menjaga kebersihan kelas tadi, seperti itu. Iya, dari 1, 2 kita telah lewati ya. Satu lagi Ibu itu kan, juga terkait program yang sedang Ibu jalankan sekarang juga yang menjadi permasalahan Ibu ya, Bu, ya? Nah, berarti terkait program guru penggerak yang Ibu ikuti itu ya. Nah, bagaimana Ibu cara memanage waktunya, ketika Ibu berada di kelas dan juga program ini harus berjalan? Iya, kalau terkait program guru penggerak yang saya ikuti, saya, bisa mengerjakan tugasnya pada waktu sepulang sekolah, sore atau malam atau ketika saya senggang gitu tuh. Sehingga tidak bentrok dengan tugas yang saya ampu. Yang alhamdulillah juga kan kita rukolnya itu di luar jam sekolah. Seperti itu, Ibu. Iya, 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 Ibu. Oke, baik Ibu Novi. Dari semua rencana yang sudah Ibu ceritakan mengenai permasalahan kurangnya antusias belajar, terus juga kebersihan ruang kelas yang tidak terjaga karena ibunya terlalu banyak kegiatan, terus juga karena terkait dengan program yang sedang Ibu ikuti ya. Eh, Bagaimana nih juga pembelajaran sosial emosional, perihal manakah yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Mungkin gini nih, mulai besok nih saya akan melakukan hal dalam hal saya juga harus memprioritaskan tugas utama saya sebagai guru kelas. Baru dengan tugas tambahan saya, tadi tugas-tugas yang sudah saya ampu menjadi pembina pramuka atau yang tadi membimbing siswa lomba maupun tugas-tugas saya dalam program guru penggerak. Dan mungkin mulai hari Senin juga saya akan menerapkan pembelajaran yang menarik, menyenangkan dan terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Mungkin saya juga bisa dengan menerapkan model pembelajaran cooperative learning, team game turnamen, bisa dengan model pembelajaran number head together atau dengan think pair share, dengan memperbanyak ice breaking yang asik dan menarik. Mungkin itu akan membuat siswa bersemangat lagi dalam belajar. Kenapa saya memilih, melakukannya hari Senin ya, karena itu semua Bu ya untuk penerapan pembelajaran yang seperti itu butuh waktu untuk mempersiapkannya dan membuat media pembelajarannya seperti itu, butuh waktu Bu. Jadi saya memilih untuk mulai hari Senin untuk seperti itu Bu. Ya, setelah saya memperhatikan begitu banyak yang sangat bagus ya yang akan Ibu terapkan di rencana dalam waktu dekat ini juga ya. Nah, nih bagaimana nih komitmen Ibu ketika melaksanakan tugas tersebut? Iya, komitmen saya mungkin ketika saya melaksanakan pembelajaran yang tadi yang menarik, menyenangkan, dan terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional, saya akan meminta rekan sejawat untuk mengobservasi kelas saya, untuk mensupervisi, dan saya juga meminta refleksi dari siswa untuk umpan balik bagi saya, dan saya juga akan menuliskan refleksi diri ya Bu ya. Jadi saya juga agar sadar gitu kekurangannya apalagi gitu yang harus saya perbaiki mengenai pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Atau mungkin saya juga bisa untuk meminta kepala sekolah juga untuk mengobservasi kelas saya maksudnya mengsupervisi seperti itu Bu, karena di sekolah saya itu, supervisinya itu jarang sebetulnya, dilakukan oleh kepala sekolah itu mungkin kadang tuh hanya 6 bulan sekali gitu, 1 semester tuh hanya sekali. Mungkin saya juga pengen gitu tuh, ya adanya supervisi rutin dan terjadwal gitu dari kepala sekolah, pengen dikemukakanlah seperti itu. Mhm. Seperti itu, Bu. Iya, baik Bu Novi. Tadi Ibu sudah berkomitmen dengan baik, juga rekan-rekan juga sudah mau dikolaborasi dengan Ibu juga ya. Baik Bu Novi. Rencana dan komitmen Ibu itu sangat bagus. Kalau sudah bagus untuk diterapkan ya Bu ya.
Nah, kalau begitu Insyaallah. mudah-mudahan apa yang nanti Ibu Nopi rencanakan ke depannya juga ya penerapan pembelajaran yang asik dan menyenangkan dengan berbagai macam tadi ice breaking, terus metode-metodenya juga digunakan oleh Ibu dan juga memanage waktu dengan baik, mengkolaborasikan juga menggabungkan tadi kegiatan pramuka, siaga dan penggalang gitu ya. Mudah-mudahan dapat berjalan gitu sesuai dengan yang Ibu harapkan gitu ya. Juga anak-anak di kelas Ibu itu dapat menyenangkan ya Bu ya dengan pembelajaran Ibu tadi. Nah, saya tidak sabar nih untuk selanjutnya kita bertemu lagi ya Bu ya untuk bertemu di sesi selanjutnya. Dan nanti kita bertemu lagi ya Bu ya untuk hari ini. Jadi bagaimana Bu tadi kesimpulannya dari pembicaraan kita hari ini? Iya, jadi kesimpulannya itu ketika saya mempunyai masalah di kelas, anak kurang bersemangat tadi ya dalam pembelajaran, kemudian saya juga punya masalah mengenai memanage waktu yang kurang baik, sehingga setelah saya melakukan sesi coaching dengan Ibu Uhe ini, saya mendapatkan solusi dari, pertanyaan-pertanyaan Bu Uhe yang menggiring saya untuk mendapatkan solusi. Solusinya tadi, saya belajar memanage waktu dengan baik dan saya juga di sini akan menerapkan pembelajaran yang menarik, menyenangkan, kemudian mengintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional terkait, kompetensi kesadaran diri, kemudian manajemen diri, eee, kompetensi-kompetensi itu akan saya ajarkan agar siswa juga lebih fokus dalam pembelajaran. Tadi kan kalau di kompetensi manajemen diri ya kita bisa, melakukan kegiatan relaksasi ya Bu ya, relaksasi Ya, itu bisa agar mereka kan lebih fokus sebelum mulai pembelajaran, kita lakukan di awal pembelajaran, lebih fokus gitu, seperti itu agar mereka juga gimana ya, antusias gitu dan semangatnya lebih meningkat gitu ketika, belajar atau kan tadi kita perbanyak ice breaking di awal-awal pembelajaran juga sehingga mereka, akan bersemangat dalam memulai pembelajaran, begitupun sampai pembelajarannya selesai, seperti itu, Ibu. iya, baiklah ya Ibu. Tadi juga selanjutnya tindak lanjut Ibu bagaimana? Tindak lanjutnya yang tadi ya, saya juga dalam hal membagi waktu sudah saya ingin, apa ya tadi, sudah pengen, di-manage waktu buat jadwal gitu tuh, sebaik mungkin dalam pembagian waktu saya dalam mengerjakan tugas-tugas saya sebagai yang prioritasnya dan yang tugas-tugas tambahan yang lainnya. Kemudian tadi tanggung jawab saya ketika pembelajaran di kelas juga saya, minimal kayak seminggu sekali gitu tuh meminta rekan sejawat gitu untuk mengobservasi kelas saya, agar saya juga mendapat umpan balik, apa yang kurangnya dari saya belajar dari saya mengajar gitu tuh, apa yang kurangnya, apa lebihnya, eee, mungkin bisa diambil oleh saya sendiri dan baik sama rekan sejawat saya, seperti Baik Ibu, alhamdulillah hari ini kita telah bersama-sama ya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini kita bisa bermanfaat ya. Terima kasih Bu Nokti. Iya, sama-sama Ibu Uhe. Terima kasih atas waktunya. Saya pamit ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.